Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dunia ini tidak direncanakan oleh kita ya. Semua direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik jagat raya ini. Nah sahabatku semuanya, kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di berbagai aspek ya. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pendakwah, ada yang menjadi presiden, menteri, semuanya itu ilmu-ilmu Allah yang diberikan ya, yang diberikan kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini, supaya kita bisa mengapresiasikan apa yang kemampuan yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Semuanya hanya titipan sahabatku semuanya ya. Dan kita ya di alam ruh dulu itu sudah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita semuanya. Langit bumi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita sebagai makhluk Allah yang sama kecil di hadapan Allah ya, manusia itu sama kecil, sudahkah kita bertasbih memuji Allah Sang Maha Pencipta langit bumi beserta isinya? Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesempatan untuk berbuat baik ya. Berbuat baik sekecil apapun, semua dilakukan karena Allah, karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semuanya, ada kalanya kenapa kita harus ada yang namanya sabar ya, ada yang namanya syukur. Semuanya itu silih berganti sahabat di dalam kehidupan kita ya. Nah kalau kita bisa mengendalikan antara sabar dan syukur tersebut, insya Allah ya kita akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semuanya ya, kalau kita diibaratkan ya membeli elektronik ya, membeli elektronik, mau TV kah ya, atau mau sebuah alat komunikasi, handphone seperti itu ya. Ketika kita beli, sahabatku semuanya, ketika kita beli pasti di sana ada petunjuk ya, petunjuk di barang tersebut ya sahabatku semuanya. Nah harus pemakaiannya kayak gini ya, terus jangan ini jangan itu, semuanya ada kan, supaya apa? Supaya barang yang kita pakai itu sesuai dengan fungsinya dan awet tentunya ya, bagus seperti itu ya sahabatku semuanya. Nah kita sahabatku semuanya ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sosok manusia. Nah sosok manusia tersebut Allah sudah memberikan apa? Memberikan petunjuknya nih, berupa apa? Berupa Al-Quran ya, Al-Hadis. Itu adalah petunjuk yang harus kita laksanakan sahabatku semuanya. Kalau kita ya pengen selamat, pengen bahagia dunia, bahagia akhirat, seperti itu sahabatku semuanya ya. Kita diberi pedoman hidup berupa apa? Berupa Al-Quran ya, berupa Al-Hadis. Itu semua adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai sosok manusia. Bagaimana caranya supaya kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah, di hadapan sesama? Itu semuanya ada petunjuk di dalam Al-Quran sahabatku semuanya ya. Kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan jenjang kehidupan kita lebih tinggi derajatnya sahabat. Dan bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang harus patut kita tiru
Seperti itu Rasulullah SAW akhlaknya. Jadi benar-benar Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah, atau Al-Quran itu adalah akhlak Rasul yang berjalan ya sahabatku semuanya. Rahman Rahim Rasulullah ya. Rasulullah itu adalah sosok manusia yang harus kita junjung tinggi ya. Harus kita bersolawat kepadanya. Allah dan para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kita sebagai makhluk Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW enggan untuk bersolawat kepadanya? Bersolawatlah sahabatku semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit, bumi, semuanya tidak akan terwujud. Dikarenakan kenapa terwujud? Karena ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sahabatku semuanya kunci dari semua kesuksesan dunia, semua kesuksesan akhirat. Perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sosok manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok yang harus kita tiru. Nabi Muhammad SAW bukan pendendam, tidak sombong, sayang kepada sesama, sayang kepada alam semesta, menyebarkan kebaikan, tidak pernah dendam, tidak pernah kebencian yang ditanam di hati Rasulullah SAW. Walaupun itu kepada saudara-saudaranya yang walaupun notabene dia sudah didolimi, tapi beliau selalu mendoakan dan memaafkan mereka, bukan pendendam. Itulah sosok Rasulullah SAW yang harus tetap kita meniru akhlaknya yang begitu mulia, sahabatku semuanya. Rasulullah SAW ketika beliau lagi melaksanakan sholat, dia dilempari oleh kaum Quraisy yang benci kepada beliau dengan tumpukan kotoran unta di dalam punggungnya. Beliau sabar, sahabatku semuanya, dan tidak membalas dengan kejahatan lagi. Justru Rasulullah SAW mendoakan mereka supaya mereka bertaubat kepada Allah, mendapat hidayah taufik dari Allah, dan selalu memaafkan mereka. Rasulullah tidak pernah marah ketika beliau diperlakukan seperti itu, sahabatku semuanya ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sosok yang sangat mulia. Beliau datang ke Taif, dia berdakwah, bukan diterima dengan baik, justru dilempari oleh kotoran, oleh batu, sampai dia berdarah, sahabatku semuanya. Beliau tetap tidak pernah marah ketika beliau dilempari oleh kotoran, dilempari oleh batu, sampai beliau berdarah, sahabatku semuanya. Beliau tidak marah. Justru malaikat Jibril juga memberikan tawaran supaya kaum Taif itu dilempari oleh gunung supaya dia hancur. Tapi Rasulullah SAW menjawab kepada malaikat tersebut, jangan, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, jangan. Itulah akhlak Rasulullah SAW yang selalu tawadu, selalu memaafkan umat-umatnya yang tidak tahu, selalu menerima siapapun. Itulah sosok Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menyimpan kemarahan kepada siapapun. Beliau tidak pernah membenci kepada siapapun. Beliau tidak pernah marah, dendam kepada siapapun. Walaupun dia tersakiti, beliau selalu memaafkan, selalu mendoakan yang baik-baik buat mereka semuanya. Itulah sosok Rasulullah SAW yang patut kita tiru. Akhlaknya yang begitu luar biasa. Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Justru Rasulullah membalas kejahatan orang itu dengan kebaikan. Itulah akhlak yang paling mulia. Itulah sosok manusia yang harus kita tiru, yang harus kita meniru akhlak beliau yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu akhlaknya luar biasa, yang harus kita meniru akhlaknya.
Beliau tidak pernah menyimpan kemarahan, kebencian, dendam, apalagi tidak. Rasulullah selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah mendoliminya. Rasulullah berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadanya. Itulah akhlak yang sangat mulia, akhlak yang semuanya kita harus meniru akhlaknya, supaya ketika kita mencintai akhlak Rasulullah dan mau menjalankan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah sahabatku semuanya, kelak di yaumil zajah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti itu ya sahabatku semuanya. Jadi kita menjadi akhlak yang baik ya, yang tidak pernah marah kepada siapapun, tidak pernah dendam kepada siapapun, dan tidak pernah membenci siapapun yang sudah mendoliminya. Dia selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Beliau selalu berbuat baik kepada siapapun yang sudah menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah wajahnya yang masam ya. Dan walaupun pernah ya di Al-Quran ditegur ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi oleh para pejabat ya, kalau di kita, di negara kita, dan ada seseorang yang buta ya ingin bertamu, tetapi Rasulullah justru memalingkan wajah dari orang buta tersebut, dan Allah langsung tegur ya sahabatku semuanya, bahwa mungkin orang yang buta tersebut akan minta ilmu dari Rasulullah SAW, ilmu hikmah atau mau menanyakan sesuatu pada Rasulullah SAW. Itulah akhlak Rasulullah yang harus kita tiru ya sahabatku semuanya. Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang harus kita tiru akhlaknya yang sangat luar biasa tersebut. Yuk sahabatku semuanya, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sabar Rasulullah semuanya ada di beliau. Syukur Rasulullah, beliau justru sholat malam sampai bengkak kakinya sahabatku semuanya. Itulah bentuk syukur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabar beliau, walaupun beliau didolimi sekalipun, beliau tidak pernah marah, dan beliau selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Itulah kesabaran Rasulullah SAW. Dan syukurnya Rasulullah SAW beribadah sampai sholat juga kakinya bengkak karena syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah akhlak yang harus kita tiru ya sahabatku semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Nabi kita yang insya Allah kelak di akhirat akan memberikan syafaat kepada umat-umatnya yang meniru akhlaknya, yang mencintai ajarannya, dan selalu bersalawat kepadanya. Insya Allah ketika kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan di akhirat, di dunia saja kita akan mendapatkan keberkahan dari sholawat tersebut. Itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya. Terima kasih, jangan lupa ya dukung channel ini sahabatku semuanya dengan cara like dan share. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.